Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat project tentang kunci pintu Bluetooth menggunakan Arduino sebagai bahannya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah penampakan dari kunci pintu yang akan kita buat. Tahap pertama, siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan elektronik yang harus kita kumpulkan yaitu Arduino Nano, Bluetooth modul, 90 gram servo, 5 volt adapter. Perlengkapannya yaitu tentu saja kunci geser, bisa kalian cari di toko-toko yang menjualnya di sekitarmu, 6 skrup untuk kunci geser, kardus atau karton, dan kawat. Kemudian alat pendukung yang digunakan yaitu besi solder, lem tembak, bor, kepala bor untuk lubang pintu, memotong kotak komputer dengan Arduino IDE. Tahap 2 yaitu cara dia bekerja. Idenya itu adalah digunakan agar pintu ini mudah untuk mengunci dan membukanya. Kita harus membawa kunci atau bahan mendekatinya, tetapi ini hanya sebagian kecil dari apa yang dapat kita lakukan. Di sini kita bisa menambahkan sensor seperti sensor ketukan sehingga kita dapat membuka kunci pintu dengan ketukan khusus atau bahkan sistem pengenal suara. Lengan servo akan dihubungkan ke kunci slider dan akan bergerak ke 0 derajat untuk mengunci pintu dan 60 derajat untuk membukanya menggunakan perintah yang dapat didapatkan dari Bluetooth ini. Tahap ketiga yaitu kalian bisa lihat diagram pengkabelannya pada breadboard open project-nya. Bisa kalian lihat ada beberapa kabel-kabel yang dihubungkan pada servo dan juga Arduino-nya. Ya, mari kita mulai memasang kabel servo ke Arduino. Catatan bahwa meskipun ini gunakan Arduino Nano, Arduino Uno tetap akan bekerja baik jika letak-letak pinnya diletakkan sama persis seperti pada gambar di breadboard tersebut. Ya, kabel coklat pada servo di Arde dan terhubung ke ground di Arduino. Kabel merah positif dan terhubung ke 5 volt di Arduino. Kabel orange adalah koneksi sumber servos dan terhubung ke pin 9 Arduino. Ya, pastikan dulu kalian mengetahui pin-pin atau fungsi dari kaki-kaki pada Arduino. Jika kalian ingin memasang modul Bluetooth ke Arduino, kalian ingin mencobanya sebelum menyolder, kalian bisa mencobanya ke komputer dengan menggunakan perintah-perintah seperti di bawah ini. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian setelah membuat rangkaian pada papan breadboard itu, kita pasti membutuhkan tempat elektronik untuk menempatkan kunci tersebut. Ini saya memutuskan untuk membiarkan servo saya terbuka dan hanya membuat kotak karton kecil untuk melindungi modul Arduino Nano dan Bluetooth. Kita dapat membangun ini dengan menjiplak sekeliling Arduino Nano ke sepotong karton dan menambahkan sekitar 1 cm ruang ke setiap sisi. Sekarang kita harus memotong 5 sisi lainnya dari kubus persegi panjang. Kita juga harus membuat lubang di salah satu bagian depan agar kabel daya dapat terhubung ke Arduino-nya. Ya,
ukuran dari kardus tersebut bisa kalian lihat. Ini ukuran-ukuran yang bisa digunakan agar terlihat tidak terlalu mencolok. Ya, setelah komponen-komponen selesai dirakit, untuk memastikan kita dapat meninggalkannya, kita akan membutuhkan catu daya, kabel, dan steker mini USB untuk menghubungkan ke Arduino. Caranya yaitu hubungkan ground pada catu daya ke koneksi ground pada mini port USB dan hubungkan kabel merah pada port mini USB. Kita arahkan kabel dari kunci ke salah satu engsel pintu. Dari sana arahkanlah ke stop kontak. Jika semuanya selesai kita rancang, anggaplah semuanya sudah terpasang dengan baik pada pintu kita di rumah. Jadi untuk mengunci dan membuka pintu, kita memerlukan perangkat yang menjalankan Android atau Windows dengan Bluetooth built-in. Jika Anda menginstal di Android, Anda bisa pergi ke Play Google dan mengunduh aplikasinya. Jika pada Google Play itu namanya yaitu Terminal Bluetooth dan untuk Windows disebut Teraterm. Ya, penampakannya seperti ini, Teraterm. Kita cari saja di Google Teraterm for PC. Lalu kita pilih web yang kita inginkan untuk mendownload. Nah, setelah terlihat seperti ini, kalian tinggal klik ini untuk mendownloadnya. Selanjutnya, kita perlu menghubungkan HC05 ke telepon. Itu harus disebut link for dan kata sandi itu akan menjadi 0000 atau 1234. Itu terserah kalian apa yang ingin kalian pasang. Setelah dipasangkan, buka aplikasi yang baru saja diinstal. Klik opsi dan ketuk sambungkan ke perangkat. Setting itu bisa kalian lihat sendiri nanti setelah kalian menginstal di perangkat kalian. Ya, setelah setting-settingnya selesai, jika Anda mengetik 0 dan menekan Enter, Anda akan melihat kunci pintu dan melihat pesan pintu terkunci. Dan ketika mengetuk 1 dan menekan Enter, Anda akan melihat pintu tidak terkunci dan melihat pesan pintu tidak terkunci. Prosesnya pada dasarnya sama seperti di Windows, kecuali Anda perlu mengunduh aplikasi Teratermnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, cara Google. Kemudian pastinya karena ini dari awal kita sudah memberitahukan bahwa kita akan menggunakan Arduino, tentu saja kita menggunakan coding-coding untuk menjalankan Arduino tersebut. Seperti yang kita lihat, ini adalah kode Arduino-nya. Ini kemudian kita pindahkan saja ke aplikasinya. Seperti saja ya. Dan kita buka aplikasi Arduino-nya. Hapus saja yang sebelumnya. Dan kita tempelkan. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ini berfungsi agar perintah-perintah yang kita masukkan tadi bisa berjalan. Jika ini tidak dimasukkan, maka perintah-perintahnya tentu saja tidak akan bisa berjalan. Kemudian kita save. Jangan lupa ya, ini agar bisa kalian lihat berjalan atau tidak harus dipasangkan pada Arduino yang tadi kita pasang. Setelah semua perangkat yang kita rakit tadi selesai, lalu kita hubungkan ke Arduino-nya, maka selesai sudah kunci pintu kita yang dihubungkan dengan Bluetooth.